Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Pak Jokowi sepertinya tidak tinggal diam ketika Pak Kasmujo yang merupakan dosen pembimbing akademiknya dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan setelah Pak Jokowi bertemu dengan Pak Kasmujo, tidak banyak dari pendukung Roy Suryo, Rismon, dan termasuk mereka juga mungkin teman-teman yang turut bahu-membahu menyerang dan menyudutkan Pak Kasmujo. Nah, ini kan membuat Pak Jokowi sepertinya geram dan beliau tidak tinggal diam, teman-teman. Selain itu, Roy Suryo juga ketahuan berbohong. Dan ini dibongkar oleh salah satu pengamat politik yang ada di media sosial TikTok. Nanti akan kita lihat bagaimana penalaran dan ulasannya, teman-teman ya. Karena ya kasus ijazah palsu ini sepertinya sudah menyeret banyak nama. Utamanya Pak Kasmujo yang umurnya sudah 70 tahun lebih, teman-teman. Dan ini kan tidak etis kalau orang-orang seperti Pak Kasmujo dilaporkan ke pihak kepolisian. Ya udahlah, biarkan aja Pak Jokowi dan juga Roy Suryo dan kawan-kawan ini bertarung di pengadilan. Nggak usah membawa-bawa yang lain. Yang paling kocak lagi, ada salah satu pengacara kalau nggak salah di Makassar yang menggugat UGM 69 triliun. Kan ini gimana gitu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, dan tadi udah diperiksa selama 6 jam dengan kurang lebih 26 pertanyaan. Mukanya udah mulai lesu. Mulai lesu lagi. Ya kan? Nanti pura-pura sakit, pakai penyangga leher, pakai kursi roda, ya kan? Nggak kapok-kapok sih. Coba kita lihat teman-temannya lagi nanti yang lain, ya. Mana ketemu dosen pembimbing, gimana Pak? Perbincangan apa Pak yang disampaikan Pak? Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah Sepuh. sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk konfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Ngobrol apa aja Pak? Mungkin nostalgia. Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Iya. Karena beliau ini yang memegang di labnya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Saya kayu satu persatu, ini kayu apa? Oh, merbau, ini kayu apa? Kayu jati, oh ini kayu apa? Kayu mauni. Baunya seperti apa? Beliau Pak Insinyur Kasmujo, jagonya. Kalau tanggapannya dari Pak Kasmujo sendiri terkait adanya gugatan itu gimana Pak? Kemarin sempat cerita tanggapannya dari Pak Kasmujo terkait gugatan itu gimana Pak? Ya, beliau ya biasa saja. Biasa saja. Pak, kalau polemik ini kan sudah mulai merembet ke Pak Kasmujo yang notabene nggak ada hubungannya, ini tanggapannya seperti apa Pak? Ya, ini memang sebetulnya hal yang ringan, tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum, karena kalau enggak berkepanjangan terus. Betul ya. Siap. Kemarin di Barreskrim juga sudah hampir 90% Pak. Ya, supaya tahu ya, di Barreskrim itu ada aduan dari seseorang, sehingga kemarin kita juga diundang untuk menyerahkan berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD. Nah, saya tuh bingung teman-teman ya, kok sekarang banyak sekali orang yang mendompleng di kasus ini loh. Banyak sekali orang yang cari tenar, banyak sekali orang yang masuk-masuk, melaporkan sana-sini, melaporkan orang-orang yang mungkin tidak terkait dengan kasus ini kepada polisi seperti Pak Kasmujo, Fakultas Kehutanan, UGM. Ya untuk apa kalian melaporkan itu gitu? Nanti kalau benar ijazah Pak Jokowi asli dan UGM ini kesel ya, saya harap UGM juga ini melaporkan orang-orang ini teman-teman.
atas tuduhan pencemaran nama baik. Mereka ini sudah mencemarkan nama baik UGM loh. Mereka sudah menghancurkan nama baik UGM dengan mengatakan UGM itu berbohong lah, menyembunyikan lah, melindungi Jokowi dan lain sebagainya. Ini kan framing-framing jahat nih untuk menjatuhkan kampus UGM, teman-teman. Sampai sekarang masih di sana jasanya. Yang kedua, ada yang kita melaporkan itu di Polda Metro, itu beda lagi. Ada lagi yang di sini di Solo itu Perdata, beda lagi. Oh, yang ditolak mediasinya ya kan sama Pak Jokowi. Kemarin waktu ke Baris Krim terakhir itu kenapa mengutus adik ipar Pak? Nggak datang langsung ke? Dia akan menyerahkan. Kalau memang saya dipanggil untuk mengklarifikasi hal yang perlu diklarifikasi, saya datang. Ini menyerahkan. Tentu saja menyerahkan dokumen yang saat ini sangat penting ya. Saya mengutusnya orang yang percaya. Betul. Siap. Pak, berarti sekarang posisi ijazah aslinya masih ada di Baris Krim? di Baris Krim. Nanti kalau sudah selesai masih ya nanti. Iya, sedang diteliti kan di Baris Krim ijazahnya. Beritahukan kemudian kita ambil. Kalau itu Seluruh asli, wah ijazah Pak? Iya. selesai Mulai kalau dari SD itu. sampai kuliah? Yang masih di sana yang SMA sama yang kuliah. Oh ya, siap. Roy Suryo memberi apresiasi terhadap kejujuran Kasmujo, bahwa Kasmujo mengaku bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi dari Jokowi. Kalau kita masih bisa memeriksa jejak digital, maka ketika dulu Presiden Jokowi datang dalam kapasitas sebagai presiden ke Universitas Gadjah Mada dan bertemu dengan alumni serta pimpinan dan mantan dosen UGM, maka Jokowi ketika mengatakan dan mencari sosok Kasmujo, ia tidak mengatakan bahwa Kasmujo itu adalah pembimbing skripsi. Jokowi hanya mengatakan bahwa Kasmujo adalah pembimbingnya. Ini berbeda, teman-teman, bahwa Kasmujo itu yang benar adalah pembimbing akademik seorang Jokowi, dan pembimbing skripsi Jokowi adalah orang yang lain. Karena itu, mencari tanda tangan Kasmujo atau mencari nama Kasmujo di dokumen skripsi Jokowi itu memang tidak pernah akan ada. Jadi kejujuran Kasmujo itu tidak perlu dipolitisasi, bahwa Kasmujo mendukung Roy Suryo. Saya ingin katakan politik kebencian yang membuat seorang Roy Suryo tutup mata pada Buta fakta hati, bahwa buta mata, Kasmujo ya kan? adalah pembimbing akademik Jokowi dan bukan pembimbing skripsi Jokowi. Jadi di sini teman-teman, faktanya menjadi jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Kasmujo sebagai kejujuran yang diapresiasi oleh Roy Suryo itu adalah komoditas politik yang dipakai oleh seorang Roy Suryo untuk membuat kacau pikiran kita. Kita yang sangat sadar tentang dunia akademik pasti tahu bahwa ada posisi pembimbing akademik dan ada posisi pembimbing skripsi. Nah, itulah pintarnya kelompok-kelompok ini, teman-teman. Mereka tuh pintar memutarbalikkan fakta, mereka pintar mengolah isu untuk melakukan serangan balik kepada lawan, mereka pandai melakukan playing victim. Nah, inilah jago-jagonya mereka. Makanya wajar kalau banyak orang yang akhirnya terhasut oleh omongan-omongan kelompok ini, teman-teman. Jadi keduanya bisa orang yang sama, tetapi keduanya bisa orang yang berbeda. Jadi sorry Mas Roy Suryo, Anda bikin gaduh dalam kehidupan kita berpolitik oleh karena sakwa sangka Anda dan cacian makian serta fitnahan Anda membuat kita dan kami semua tidak cerdas, tetapi kami ingin katakan bahwa Anda sebetulnya punya politik yang tidak jujur Tidak sehat. terkait dengan ijazah Jokowi. Wes si Panci ketawa-ketawa nih, tapi Wis, hatinya wis. menangis tuh karena bentar lagi masuk lagi. Masuk mana tuh, Berita Bang? terbaru dari Pak Kasmujo. Saya baca di CNN. Kasmujo tegaskan bukan dosen pembimbing skripsi. Dilansir dari detikjogja.com, nah di situ
Pak Kasmujo mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu bukan dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Tapi Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing akademik Pak Jokowi. Sementara setelah dilaporkan, Pak Kasmujo itu datang ke dekan Fakultas Kehutanan UGM. Udah ketawa lebar-lebar, ngatain ngibul. Rupanya gerombolan orang yang nggak baca berita seutuhnya ya kan, aduh. Pak Kasmujo itu mengaku tidak mampu untuk menghadiri sidang karena dia belum pernah terkena kasus sekalipun. Dan dari pihak UGM sendiri itu akan mengurus semuanya tentang dilaporkannya Pak Kasmujo ini. Nah, gini aja Ci Panci, kemarin kalian itu menuduh bahwa Pak Jokowi SMA aja nggak lulus ya. Terus kalian laporin tuh SMA-nya yang tempat sekolah Pak Jokowi dulu. Nah, kalau Pak Jokowi kuliah di UGM, berarti kan Pak Jokowi juga sekolah di SMA dong. Terus gimana nanti kalau SMA yang di Surakarta itu menuntut balik kalian? Nah, iya, kalau UGM juga menuntut balik gimana ya kan? Jadi Panci, misalnya lo itu menikah di KUA, lalu lo menyelenggarakan resepsi, dan gua hadir di resepsi lo. Nah, di situ saat gue lihat lo sama istri lo di atas panggung pernikahan, gue yakin bahwa buku nikah lo itu asli. Ibaratnya kayak gitu aja. Atau ijazah yang menurut lo asli itu ijazah yang ada capnya gambar panci gitu. Ada capnya gambar panci ya kan. 1000% kalian ini sudah tahu bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Tapi kalian itu emang sengaja membuat gaduh negara di Indonesia. Kalian aja dari uji forensik dari Polri untuk menguji ijazahnya itu kalian nggak percaya. Sama polisi kalian nggak percaya, sama presiden kalian nggak percaya, sama mantan presiden kalian nggak percaya, sama wakil presiden kalian nggak percaya. Terus apa gunanya kalian hidup di Indonesia ini? Mendingan menurut saya kalian itu mendingan langsung angkat kaki aja dari Indonesia. Waduh, keras. Yang setuju komen ya, ndelogok. Pak, soal meme ITB Pak, ya mahasiswa ITB membuat meme dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ini tanggapannya seperti apa Pak? Ya itu kelewatan sih, berdemokrasi di era digital. Tapi menurut saya sudah kebablasan, sudah kebangetan. Itu kalau dari pihak istana kemarin kan hari itu dibina saja, tapi ya itu baik-baik saja untuk pembelajaran kita semuanya. kemarin lebih setuju dibina ya Pak? Iya, dibina saja. Tapi untuk peringatan bahwa itu sudah seperti itu menjadi peringatan kita semua. Apakah ada kemungkinan? Jangan demokrasi diartikan apa-apa boleh. Sebebas-bebasnya gitu ya kan. Ada batasnya. Ada aturannya. Ada kemungkinan bawa ke pidana nggak Pak kalau Bapak? Membawa ke pidana? Undang kan sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa akan Pak yang bina. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana Pak Kasmujo sekarang diseret-seret, bahkan dilaporkan ke pihak kepolisian atas kasus ijazah palsu dari Pak Jokowi. Dan ini sepertinya ya kurang etis teman-teman. Ini apa ya, tidak seharusnya gitu Pak Kasmujo diseret-seret, ditarik-tarik dalam kasus ini. Udahlah, kalau memang Pak Jokowi atau TPUA sudah melapor ke Bareskrim, Pak Jokowi sudah melapor ke Polda Metro, ya udah biarkan saja dua laporan itu yang bergulir, nggak usah ada yang masuk-masuk lagi. 69 triliun lah, Pak Kasmujo digugat lah, Fakultas Kehutanan digugat lah. Ya untuk apa gitu? Hanya untuk memperkeruh suasana. Lagian di Surakarta itu juga sudah ada gugatan perdata kepada Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga menolak untuk melakukan damai dan mediasi. Jadi sudah, biarkan 3 laporan ini saja bergulir. Ini orang-orang ini banyak yang ingin mendompleng di kasus ini. Banyak yang mau numpang tenar.
Ya mungkin pengacara-pengacara yang kurang kasus gitu ya kan, yang kurang dipercaya sama masyarakat, tidak pernah dipakai jasanya sama masyarakat, ya mendompleng di kasus ini gitu ya kan. Biar namanya naik, biar pamornya naik. Tapi ya kita doakan semoga Pak Kasmujo selalu sehat, Pak Jokowi selalu sehat. Bagaimana orang-orang yang dizolimi atas kasus ijazah palsu ini selalu sehat. Dan kita doakan semoga Roy Suryo dan kawan-kawan segera masuk bui, biar tidak ada lagi keributan di bangsa ini teman-teman ya. Tidak ada lagi yang berisik. Ya capek ngurusin mereka ini, capek ngeliatin mereka. Dia aja terus ada di YouTube, dia aja terus yang konferensi pers. Aduh, terus isunya ijazah palsu ya terus. Ini kan gimana ya, kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting, dengan hal-hal yang mungkin tidak seharusnya kita bahas. Yang harus kita bahas di sini yang katanya Roy Suryo, Rismond, Tiva ini kan katanya ahli gitu ya kan, katanya ahli. Kalau Anda ahli, ayolah berikan pikiran-pikiran positif untuk bangsa ini, masukan-masukan positif, berikan kritikan-kritikan yang membangun buat bangsa ini. Jangan bikin gaduh terus gitu. Jangan dapat pesanan terus atau orderan terus kali ya kan. Aduh, kalau teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.